Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini di channel SH Edu Media. Oke. Kali ini kita lanjut pembahasan tryout P3K matematika ya. Oke, kita lihat lagi kisi-kisinya. Ya, kemarin sudah kita bahas yang dimensi 3 ya, bangun datar itu masuk ke geometrik. Dan sekarang kita akan membahas barisan deret atau pola bilangan dan juga logaritma ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada suku 10 dan suku ke-25. Suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 74 dan 179. Pertanyaannya, suku pertama dan beda dari barisan tersebut adalah, ya, suku pertama itu biasanya dilambangkan A ya, dan bedanya itu dilambangkan B. Oke, ini kita ingat-ingat lagi rumus UN-nya. Ya, UN barisan aritmatika itu adalah A ditambah N-1 kali B, yang mana A ini adalah awal ya atau suku pertama dan B-nya ini beda. Oke. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan eliminasi ya. Oke, kita tulis dulu soalnya ya. Di sini ada suku ke-10 berarti 74 dan suku ke-25 179 ya. Boleh kita tulis di sini U25 itu sama dengan 179 dan U10 itu 74. Oke. Nah, ini kita bongkar sesuai rumusnya ya. Jadi ini kita bisa kerjakan, berarti U25 itu adalah apa? A ya. Kita mau cari nanti ditambah N-1, N-nya ini kan 25 ya. Langsung aja 25 kurang 1 berarti 24 dikali B. Oke, dikali B. Dan ini kita udah punya hasilnya yaitu 179. Yang berikutnya ini yang U10. Kita tulis juga U10 sama dengan berarti A ditambah sama ya. 10 kurangi 1 berarti 9 ya. 9B. Ini sama dengan 74. Oke, nah ini kita bisa eliminasi karena kan kita tadi mau nyari A dan B ya. Nah, ini kita bisa eliminasi A dulu. Oke, maka A-nya habis kan. Sehingga ini 24 kurangi 19 berarti 24 kurangi 9 maaf 15 ya. Ini 179 kurangi 74 berarti 105 ya. Oke, nah sehingga kita dapat B-nya itu 105 dibagi 15. Ya, ini berarti 7 ya. Nah, sehingga kita dapat jawabannya B-nya itu 7. Dan kebetulan ini optionnya yang B-nya 7 cuma 1 ya, yang A aja gitu. Jadi kita bisa dengan cepat menjawab bahwa jawabannya adalah A karena ini berturut-turut A dan B ya. Oke, nah itu cara pertama. Kenapa cara pertama? Karena sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya. Jadi kita nggak usah tertulis seperti ini ya, proses eliminasinya rapi seperti ini. Kita bisa langsung aja sebenarnya dengan rumus ini. Ini sebenarnya penyederhanaan dari eliminasi tadi ya. Jadi untuk mencari B kita tinggal dikurangi aja UM kurangi UN dibagi M dikurangi N. Maksudnya seperti ini, berarti untuk mencari beda itu tadi kita udah tahu kan UM-nya pilih yang gede aja ya biar nanti hasilnya positif. Jadi 179 dikurangi 74 dibagi 25 dikurangi 10 ya. Ya, sebenarnya sama aja kan seperti tadi ya. Cuma ini tampilannya seperti ini. Berarti ini 105 per 15 sama aja. Jawabannya itu 7 ya. Cuma ini lebih menghemat waktu gitu ya. Kalau udah ingat bisa kita pakai rumus ini. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama ia membawa pulang 1 kerikil,
maka jumlah kerikil pada hari ke-25 adalah, nah ini masalah jumlah ya, dan ini 5 kerikil lebih banyak, berarti aritmatika juga ya, masih aritmatika dan jumlah ya, berarti yang kita pakai rumus SN. Oke, SN-nya kan seperti ini ya, N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Kita tulis dulu soalnya yang diketahuinya. Ini berarti apa? Pada hari pertama membawa 1 kerikil, berarti A-nya itu 1 ya. A-nya 1, dan tadi tiap hari mengumpulkan 5 kerikil lebih banyak, berarti ini B. Oke. Berarti bedanya itu 5. Dan pertanyaannya adalah jumlah kerikil pada hari ke-25. Nah, ini langsung aja berarti S25. Oke. Kita hitung sama-sama. Berarti S25 adalah N/2 berarti 25/2 dikali 2A, 2 dikali 1 ditambah N-1-nya langsung aja ya, 24 dikali B, B-nya itu 5. Oke, kita lanjut. Ini 25/2, berarti ini 2 ditambah 120 ya. Berarti ini 25/2 dikali 122. Oke, ini kita bisa coret, berarti 122 dibagi 2, ini 61 ya. Jadi kita tinggal hitung 61 kali 25, kita kotret aja, 61 kali 25, berarti ini 5, 30, ini 2, ini 12, berarti 1525 ya. Oke, jadi jawabannya 1525. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Sip. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada segitiga ya yang membentuk pola bilangan. Pertanyaannya, apabila pola tersebut dilanjutkan, tentukan banyaknya segitiga hitam ya atau gelap pada gambar ke N+1. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini yang ini 1 kan berarti ya. Yang ini 3 segitiga hitamnya. Yang ini 3 dikali 3, ini kan 3 kali 3 berarti 9. Yang ininya 9, 9 kali 3, 27. Oke, sehingga membentuk pola bilangan seperti ini. 1, 3, 9, 27 ya. 1, 3, 9, 27. Jadi ini kan 3 pangkat 1. Kalau ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3. Nah, maka berarti ini yang 1 3 pangkat 0 gitu ya. Oke, jadi kalau dari lihat pangkat pola bilangan ini, kita bisa bikin, oh berarti pola UN-nya, rumus UN-nya itu 3 pangkat N ya. Tapi ingat, ini kan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-2-nya aja itu 3 pangkat 1. Berarti supaya menjadi 0, maka ini harus dikurang 1, betul ya? Karena kalau 3 pangkat N aja, itu mulainya dari 3 pangkat 1, 3. Sedangkan ini mulainya dari 1. Sedangkan 1 itu 3 pangkat 0, sehingga supaya ininya 0, 3 pangkat 0, maka untuk suku ke-1, ini harus dikurang 1. Oke. Nah, ini untuk UN ya. Ya, UN. Sedangkan yang ditanyakan adalah gambar ke N+1. Berarti kita tinggal ganti aja si N ini dengan N+1 ya, berarti 3 atau tinggal tambah 1 aja gitu ya. Jadi 3 N-nya kita ganti N+1 gitu ya, dikurang 1, ya udah berarti 3 pangkat N, bolak-balik ya. Jadi untuk UN+1-nya adalah 3 pangkat N, sehingga kita bisa jawab bukan yang A ya, yang C, awas salah klik. Nah, oke. Ya, itu pembahasannya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini masuk ke materi logaritma. Nah, kita lihat jika 4 dikali log X ya, ditambah log 6X dikurangi 3 log X kuadrat kurangi log 16 sama dengan 0.
Ditanya X-nya berapa? Nah, ini persamaan logaritma ya. Untuk mengerjakan ini kita bisa review lagi mengenai sifatnya. Ya, untuk ini cukup sifat penjumlahan dan pengurangan aja. Jadi kalau dijumlah maka logaritmanya dikali, kalau dikurang itunya dibagi ya. Oh iya, sama satu sifat lagi yang akan kita pakai yang nggak ketulis di sini, yaitu kalau ada N dikali A log B, itu artinya N-nya ini bisa jadi pangkat gitu kan ya. Jadi A log B pangkat N. Oke, kita tulis berarti log X pangkat 4. Karena ditambah berarti dikali ya. 6X di sini. Lalu yang ini dikurang menjadi 3X kuadrat. Di sini berarti masih di bawah ya 16-nya ya. 16 di bawah. Oke. Nah, ini sama dengan 0 katanya. Nah, kalau yang 0 itu kita juga ubah menjadi bentuk logaritma, dan 0 itu jangan lupa adalah log 1. Jadi bahwa log 1 itu 0 ya. Oke. Berarti ini kita tinggal coret-coret aja ya. X pangkat 4 sama X pangkat 2, nyisa X pangkat 2 dikali X. Berarti X pangkat 3 ya. Ya, oke, kita sambil tulis lah. Oh, log ini di atasnya berarti X pangkat 3 karena ini X pangkat 2X. Lalu angkanya kita coret-coret, 6 sama 3 ini 2. Ini 16 bagi 2 berarti 8. Berarti di bawahnya 8. Sama dengan log 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal ambil aja ya. Berarti X pangkat 3 per 8 sama dengan 1. Maka ini berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga X-nya adalah 2. Oke. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Jika 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka log 8 log 20 sama dengan berapa? Nah, ini kita akan gunakan beberapa sifat yang tadi ya. Ada penjumlahan yang bisa kita pakai, lalu yang tadi juga ya, yang pangkat itu bisa ke depan gitu ya. Lalu juga nah yang ini nih, yang kunci di awalnya ini, A log B ini kita bisa ubah jadi N log A per N log B. Ya, N ininya harus sama. Oke, langsung aja, berarti pertanyaannya kan 8 log 20 ya. 8 log 20 ini kita ubah dulu menjadi log 20 per log 8. Nah, N-nya di sini kita tentukan bebas, tapi yang pasti harus sama. Nah, ini sesuai kondisi soal ya. Di soal ini 3 log 4, 3 log 5. Oh, berarti kita pakai di sininya 3 gitu aja. Oke, berikutnya kita pecah nih si 20-nya supaya ada unsur 4 dan 5, sehingga kita ubah lagi jadi 3 log 4 dikali 5. Oke, per 3 log. Nah, 8 kita ubah juga supaya ada unsur 4 atau 5. Nah, nggak mungkin 5 ya, jadi kita pakai yang 4. Nah, kita ubah jadi 4 pangkat berapa supaya jadi 8 ya. Nah, ini kita diubah gimana caranya supaya 8 berubah jadi 4 pangkat. Oke, diingat-ingat aja bahwa 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Nah, sedangkan 4 itu kan 2 pangkat 2. Oke, berarti ini bisa kita ubah 2 pangkat 2 pangkat berapa supaya jadi 3? Oh, berarti pangkat 3 per 2 ya, supaya nantinya dicoret. Sehingga, nah, 4 pangkat 3 per 2. Jadi di sini kita tulis 3 per 2. Oke. Setelah itu yang atas ini menggunakan jadi penjumlahan ya. Kita pecah jadi penjumlahan. Jadi 3 log 4 ditambah 3 log 5 per yang bawah tadi, si pangkatnya bisa ke depan jadi 3 per 4 dikali 3 log 4.
Oke, sehingga jawabannya 3 log 4 kan itu A ya. Di sini A. Maka ini jadi A ditambah 3 log 5 ini adalah B. Tambah B per 3 per 4. Sorry kok 3 per 4? 3 per 2 ya. 3 per 2. Dikali 3 log 4 itu adalah A ya. Oke, jadi jawabannya A tambah B per 3 per 2A. Oke, di sini belum ada. Kita tinggal balikin aja ya. Ini kan 3 per 2A itu 3A per 2. Sehingga ini kalau kita balik ya, si 3 per 2 nya jadi 2 per 3 kan. Berarti 2-nya ke atas naik jadi 2 gitu ya. Dikali A tambah B per 3A. Oke, ternyata yang atasnya dimasukin satu-satu ya. Jadi 2A plus 2B per 3A. Oke, jadi jawabannya yang D.